channelku Awang Chan. Di video kali ini aku akan membahas tentang percintaan ya. Cuman judulnya adalah pesan semesta untuk kamu yang kaitannya dengan jodoh ya. Jadi di sini ada 4 pilihan ya. Ada 4 pilihan kartu atau pile gitu. Silakan dipilih berdasarkan intuisi kalian gitu ya, atau ya mana yang menurut kalian paling pas gitu. Nah, aku lihatin dulu ya. Untuk pilihan yang pertama ada ini, The Union of Hearts. Terus kemudian yang kedua, Practice Compassion. Lalu yang ketiga, Act as if your partner is here. Dan yang terakhir ada Be Authentic ya. Oke, aku kasih waktu 5 detik. Habis ini aku langsung menuju ke file 1 ya. Halo, kamu yang pilih file 1, kita lihat ya, yang pilih ini ya. Nanti aku akan jelaskan atau aku akan bacakan kartu ini di akhir ya. Kita lihat dulu apa pesan semesta untuk kamu terkait jodoh. Ada The Emperor, oke. Six of Wands, The Tower, dan The Sun. 3 major arcana ya. Ini kuat energinya ya. Oke. Gini ya. Kalau dari kartunya apa pesan semesta untuk kamu kaitannya dengan jodoh. Aku lihat di sini entah kamu cewek, entah kamu cowok, entah kamu divine feminim, entah kamu divine maskulin ya gitu ya. Gendernya apapun lah ya. Terlihat di sini kamu tipe orang yang sudah terbiasa kuat dan memang menjadi orang yang udah dididik oleh semesta gitu ya. Dengan kondisi mungkin latar belakang keluarga atau apapun lah ya, menjadi orang yang benar-benar kuat, yang mandiri, yang bahkan menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kamu gitu, menjadi panutan. Dan kamu sudah sukses, aku lihat di sini ya, kamu sudah sukses di pekerjaan ya, sukses. Setiap orang kan memang beda-beda ya, tapi kalau aku lihat di sini memang kesuksesan kamu ini kalau secara satu lingkup gitu ya, satu lingkup pergaulan kamu lah intinya gitu ya. Kamu yang paling secara pekerjaan yang paling bagus lah intinya seperti itu gitu. Secara finansial juga ya. Cuman kamu pernah mengalami yang namanya ya ini The Tower-nya gitu ya. The Tower-nya ini adalah kamu pernah mengalami shock ya. Aku lihat di sini shock, bener-bener shock. Jadi aku ngerasanya kamu pernah mau menikah gitu ya, tetapi gagal. Dan itu bener-bener di luar dari bukan ekspektasi ya. Siapa orang yang mau berekspektasi gagal nikah, yang nggak ada ya. Jadi kamu nggak menyangka sama sekali kalau hal itu akan terjadi. Nah, makanya ini The Tower gitu. Dan ada beberapa kejadian dalam hidupmu ya akhir-akhir ini yang bener-bener kamu nggak no clue sama sekali itu. Dan nah inilah yang membuat kamu kalau aku ngerasa di sini tingkat kepercayaan diri kamu tinggi gitu ya. Jadi ibaratnya kalau gampangannya ngomong sih siapa sih yang nolak kalau misalkan sama kamu gitu ya, kaitannya sama jodoh. Kurang apa coba gitu ya. Kalau dilihat dari kartunya gitu, kamu udah secara karakter good ya, di luar kamu strong ya, mandiri, terus nggak bergantung sama orang lain dan menjadi contoh bagi teman-teman kamu ya kan. Kamu juga orang yang supel ya, banyak temennya dan asik gitu ya. The Sun di sini. Terus
kamu juga sukses dalam karir dan keuangan kamu gitu. Kurang apa itu. Secara pendidikan juga gitu. Cuman ya itu. Makanya kamu kayak terkaget-kaget. Kamu terkaget-kaget kenapa kok ini terjadi gitu. Kamu yang dengan atribut yang lengkap tadi kok bisa-bisanya gitu. Dia tiba-tiba meninggalkan kamu. Ya ibaratnya seperti itu ya. Karena aku lihat di sini kamu bukan tipe orang yang gampang berhubungan serius gitu ya. Kalau kamu lebih baik menjomblo gitu ya daripada kamu harus terikat secara terikat komitmen ya dengan orang yang kurang tepat gitu. Makanya kamu jarang punya hubungan ya, maksudnya jarang punya pacar, meskipun kalau cuman teman kencan sih banyak ya, jelas ya. Siapa yang nggak mau ya orang seperti kamu kayak gini. Cuman ya itu tadi karena makanya di sini ada pesan semesta untuk kamu gitu ya. Berarti ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki ya. Perlu kamu perbaiki yang kaitannya dengan jodoh. Nah, ini adalah kondisi kamu dan sekarang aku akan membacakan apa sih sebenarnya pesan semesta buat kamu terkait jodoh. Secara kamu dari lengkap banget gitu ya, dari semua hal itu ada, semua hal kamu punya, nggak ada yang kamu nggak punya gitu. Nah ini makanya semesta itu unik ya. Kadang-kadang kita dikasih pembelajaran itu dengan cara yang tidak terduga sama sekali, dan salah satunya adalah kamu mengalami hal ini ya, kamu nggak menduganya sama sekali. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya? Semesta ingin mengajarkan kamu bahwa sesuatu hal ya di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Satu. Kemudian semesta ingin mengajarkan kamu jodoh itu tidak ada kaitannya ya dengan atribut-atribut atau semua yang menempel dalam diri kamu ya. Itu ya. Jadi belum tentu orang yang berpendidikan lebih tinggi itu cepat dapat jodoh atau mungkin lancar dapat jodoh gitu ya. Belum tentu juga kamu yang punya paras lebih cantik, lebih ganteng daripada yang lain itu lebih cepat dapat jodoh. Belum tentu juga gitu ya. Jadi itu ya, semesta ingin mengajarkan kamu bahwa jodoh itu nggak ada kaitannya sama hal-hal yang seperti itu. Jodoh itu memang benar-benar misteri dari Tuhan ya, rahasia alam semesta yang sampai sekarang pun masih banyak orang berpendapat tentang jodoh, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu kan. Cuman sampai saat ini pun masih semua orang masih belum menyepakati gitu ya, jodoh itu seperti apa, karena pendapat tiap orang beda-beda ya. Dan tentunya yang paling penting adalah ini mengajarkan kamu biar kamu tidak terlalu over confident, karena sesuatu yang over itu nggak baik ya. Ya wajar ya orang yang punya perlengkapan yang punya kelengkapan selengkap ini kayak kamu gitu. Itu tentu godaannya adalah salah satunya overconfident tadi. Makanya semesta ingin mengajarkan kamu, ingin memberitahu kepada kamu bahwa no, tidak ada kaitannya jodoh dengan pekerjaan, dengan dengan pendidikan, dengan paras gitu ya. Tidak ada. Itu benar-benar murni hak prerogatif dari Tuhan ya, dari alam semesta. Ya memang kita diberikan wewenang untuk berusaha. Cuman dalam hal ini kita tidak boleh gitu ya overconfident tadi. Karena semua yang ada dalam diri kita gitu, entah itu kekayaan, entah itu kesehatan ya, entah itu paras cantik ganteng, entah itu pendidikan, apapun ya, itu nggak selamanya, dan sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambilnya dengan cepat tanpa kamu duga gitu ya. Banyak kan kejadian orang yang
dia punya fisik sempurna gitu, terus tiba-tiba mengalami kecelakaan, lalu dia harus menanggung keadaan gitu ya, keadaan yang tidak diduga sebelumnya, yang sebelumnya mendapatkan fisik yang sempurna seperti ini, terus dapat keadaan seperti itu. Kalau kamu masih memelihara gitu ya, dalam tanda kutip, karakter ini gitu, karakter overconfident, tentu itu akan membahayakan kamu ya. Semesta itu biasanya ya ngasih notice atau ngasih pembelajaran itu tidak langsung yang keras tadi ya. Biasanya ada kejadian kecil yang nggak begitu besar gitu ya, kecil ya, nggak betul maksudnya kejadian kecil atau ngasih ini loh, kamu tuh salah jalan gitu. Kamu itu salah dalam bersikap, kamu itu salah dalam berpikir. Itu biasanya dikasih peringatan tuh kecil dulu. Nah, nanti kalau misalkan nggak sadar agak meningkat jadi gitu ya. Nah, itu makanya sebelum semesta memberikan peringatan final ya, peringatan akhir yang besar, biasanya peringatan yang terakhir itu kan yang paling ya, mau nggak mau harus dikasih ini, kalau nggak gitu nggak sadar gitu. Sebelum terjadi seperti itu, maka kamu introspeksi diri dulu, kontemplasi, banyak-banyak mengevaluasi diri, meskipun kamu perfect secara duniawi gitu ya. Di mata alam semesta ya, di mata semesta, di mata Tuhan, kamu tidak akan perfect kecuali keimanan kamu gitu ya, kecuali hati kamu. Jadi cara pandang semesta dan cara pandang manusia kan tentu beda. Dan kaitannya dengan jodoh kan jelas itu hak ya, yang aku bilang tadi ya, itu rahasia dan hak prerogatif dari Tuhan, dan kamu nggak ngerti gitu ya, jodoh itu seperti apa, ketemunya kayak gimana, yang kadang-kadang dikejar-kejar, yang kadang-kadang perjuangan mati-matian, ternyata semesta berkata lain gitu. Kalian dipisahkan begitu aja. Ya, kayak gitulah ya, misterinya jodoh itu seperti itu gitu. Makanya semesta pengen ngasih tahu ke kamu bahwa jangan overconfident ya. Jangan sampai nanti semesta ngasih peringatan yang lebih keras daripada ini. Ya, ini juga udah cukup keras, cuman kalau kamu bisa menyadarinya dan kamu bisa mengubah pola pikir, atau kamu mengerem, oh ya bener juga sih, aku mungkin terlalu overconfident, meskipun tidak kamu tunjukkan kepada orang lain, tetapi tentu Tuhan maha mendengar ya, tentu Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia semuanya gitu. Tidak ada yang bisa menutupi tidak ada yang bisa menutupi kondisi hati kamu, kecuali tidak ada yang bisa menutupi kondisi kamu di depan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan maha tahu hati-hati, rasa hati ya, overconfident itu kan juga penyakit hati ya, salah satu penyakit hati, termasuk juga kayak iri, dengki dan lain sebagainya, itu penyakit hati. Maka yang sangat berbahaya itu adalah penyakit hati, karena kalau penyakit fisik kan bisa diobati ya, atau paling tidak kalau misalkan obatnya belum ditemukan, tentu pengobatannya akan lebih mudah ya, karena fisik gitu ya, terlihat. Sedangkan penyakit hati ya, itu sulit sekali. Kalau kamunya sendiri tidak menyadari itu, mau 1000 ya ahli spiritual, mau 1000 agamawan, rohaniawan ya, yang ngasih tahu kamu, yang ngasih pemberkatan mungkin, atau mungkin dikasih berkah-berkah apalah ya, ya apa bahasanya terserah ya, percuma kalau di dalam hati kamu tidak menyadarinya. Jadi, dan tentu penyakit hati ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia ada di dalam hati, dan kalau kamu tidak mengerem itu, atau bibit itu kamu pupuk terus gitu ya, tentu akan berkembang ke penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi berhati-hatilah ya, kaitannya dengan ini, karena semesta bisa melakukan apapun dan kapanpun tanpa permisi gitu ya.
itu buat kamu yang pilih pile 1 ya. Kalau aku ngelihat ya di sini ada the union of hearts ya, a love connection, a device explanation ya. Ini kaitannya sama tadi ya, bahwa jodoh itu tidak ada kaitannya dengan atau tidak berkorelasi secara langsung dengan titel atau mungkin dengan finansial, pekerjaan dan lain sebagainya ya. Bibit bobot bebet ya. Meskipun orang memilih memilih calon dengan cara seperti itu, tapi kalau semesta berkehendak lain, kita tidak bisa apa-apa gitu ya. Yang paling penting adalah dalam kaitannya dengan jodoh, bagaimana kamu bisa menangkap ya sinyal dari semesta gitu dengan tentang jodoh ini. Karena biasanya manusia itu dikasih sinyal, cuman kadang-kadang manusianya aja yang kurang peka ya, kurang peka. Jadi jangan cuman sama gebetan aja ya kamu belajar peka, tapi belajar peka sama semesta ya. Jadi makanya kan the union of hearts, bersatunya hati. Jodoh itu seperti itu ya. Dia adalah pelengkap jiwa, dia adalah yang melengkapi kekurangan kamu. Tentu kamu punya kekurangan juga. Jadi itulah kenapa kamu perlu menyadari bahwa kamu punya kekurangan. Jangan overconfident. Baru setelah kamu menyadari itu, kamu akan tahu gitu ya makna jodoh yang sebenarnya, dan tentu semesta akan memberikan clue ya, akan mendekatkan kamu dengan jodoh kamu gitu ya. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih salahku, apa sih kurang kamu? Mungkin ini bisa membantu ya, bisa membantu menjawab pertanyaan kamu. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, like, komen positif dan juga share, silahkan ya di subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan tanya tata cara dan juga price list. Oke, segitu aja. Aku langsung menuju ke file yang kedua dulu ya. Practice compassion, ini akan aku bacakan terakhir. Apa pesan semesta untuk kamu ya, kaitannya dengan jodoh. Ada 7 of Swords, ada 4 of Cups, Page of Sword, sorry, 4 of Pentacles, Page of Cups, dan 2 of Pentacles. Oke. Aku akan membacakan kondisinya dulu ya. Ya, untuk saat ini ya, terlihat dari kartunya di sini, kamu masih jadi gini, kamu orangnya udah dewasa ya, udah dewasa gitu, udah ibaratnya dalam tanda kutip udah cukup umur ya untuk untuk menikah gitu. Cuman ya, tapi kalau urusannya menikah, jodoh itu sebenarnya kan nggak ada patokan usia ya. Jadi ya mungkin kalau di budaya di Indonesia aja yang ya mungkin di negara lain juga ada ya yang seperti itu ya. Ya budaya timur lah lebih tepatnya. Kayak wagu itu apa ya, kayak aneh gitu ya kalau misalkan usia berapa gitu belum menikah, padahal sebenarnya fan aja ya. Wong kan sekali lagi ya, sorry kalau berisik, jodoh kan misteri. Nah, orang menikah di usia berapapun itu adalah nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa maksa gitu ya, nggak ada yang bisa menghalang-halangi, dan nggak ada yang bisa mengusahakan kalau memang belum. Meskipun memang perlu mengusahakan, tetapi ya misteri jodoh itu seperti itu gitu. Dia akan datang pada saat yang benar-benar tepat banget gitu ya. Nah, kenapa aku membahas soal itu? Karena aku ngerasa kamu di sini udah dewasa tapi masih belum paham apa yang kaitannya sama ini ya. Kamu masih ya sorry ya kalau keras ya, kamu masih suka main-main ya, 7 of Swords-nya ini ya, dan kamu masih paten dengan dirimu ya. Maksudnya paten dengan dirimu itu ibaratnya ini ya, sorry berisik, aku pause dulu ya. Oke lanjut ya. Jadi kamu benar-benar sorry ya sebentar ya, lanjut. Jadi kamu masih gini, kaitannya sama jodoh ya. Orang yang
dalam tanda kutip gitu, masih hanya memikirkan diri sendiri, tentu akan lebih sulit untuk menerima jodoh. Jadi jodoh itu kan separuh jiwa gitu ya. Ya meskipun yang disebut separuh jiwa biasanya kan soulmate, tapi maksudnya ini aku membahas tentang jodoh gitu. Kalau dibilang separuh jiwa ya karena saling melengkapi kekurangan. Kalau misalkan kamu aja tertutup dan ibaratnya ada orang yang datang, kamu masih merasa bahwa kayaknya orang ini nggak baik untukku, kayaknya gitu ya. Kamu masih belum siap gitu loh. Kamu masih belum siap untuk menerima orang memasuki dirimu atau kehidupanmu. Tentu itu akan menyulitkan dirimu sendiri ya. Karena di sini kamu juga terlalu banyak pertimbangan. Kalau aku ngerasa memang dalam urusannya sama jodoh itu perlu pertimbangan ya, perlu nggak asal diterima gitu aja, nggak, itu pun juga salah ya. Tapi kamu perlu ya, aku harus meneliti dulu gitu, ini cocok nggak ya, sesuai nggak ya sama kebutuhanku, sesuai nggak ya sama aku gitu. Misalkan ada yang datang sama kamu, kan biasanya jodoh tuh begitu ya, ada yang bentuknya potensi, tapi ada juga jodoh yang bener-bener itu udah digariskan dari sana gitu ya. Ya mungkin kapan-kapan akan aku bahas kaitannya sama ini ya, misteri jodoh. Ya seperti itu. Maka aku terlalu lama gitu mempertimbangkan, sehingga karena ini kan unsurnya pentacles gitu ya, jadi lambat gitu, terlalu lama. Akhirnya kamu nggak yakin gitu loh, kamu nggak yakin, kamu terlalu menelitinya tuh terlalu ini, aku harus tahu ini, aku harus gini gitu ya. Kalau aku ngerasanya di sini, dibalik kamu yang suka banyak gebetan gitu ya, dibalik sikapmu itu tentu ada hal yang mendasari. Jadi kamu tidak serta-merta menjadi orang yang seperti ini dalam waktu singkat atau secara instan, enggak, tetapi memang ada kondisi yang mendasari itu ya. Kondisinya itu adalah ya, kamu dulu pernah seperti ini ya, jadi enggak cuma diduakan, ditigakan, diempatkan gitu. Sehingga kamu ngerasa bahwa kok seperti ini ya kondisinya gitu. Nah makanya kamu perlu, selain kamu perlu aware dulu gitu, tentang perasaan hatimu gitu, tentang apa yang kamu rasakan, tentang rasa pahit, rasa kecewa yang ada dalam dirimu tuh kamu perlu aware dulu. Setelah kamu aware gitu ya, maka habis itu kamu tentu, setelah kamu menyadari itu, tentu kamu cari cara untuk menyembuhkan, healing gitu ya. Jadi kamu perlu healing, dan healing itu banyak sekali caranya gitu ya. Dan semua orang beda-beda gitu. Misalkan teknik A itu belum tentu cocok di orang yang dengan permasalahan yang sama, atau dengan orang yang permasalahan yang sama tapi beda beda orang pun juga beda kepribadian ya, tentu tidak akan bisa digeneralisasikan gitu ya. Jadi carilah gitu ya, carilah healing yang tepat atau sesuai dengan kecenderungan hati kamu ya gitu ya. Jadi self healing. Kalau misalkan self healing kurang ya, tidak cukup, maka kamu perlu bantuan pihak profesional maksudnya bantuan orang-orang profesional gitu ya, konselor atau mungkin psikolog atau psikiater. Psikiater itu kalau udah bener-bener mentok ya, baru kamu ke psikiater. Tapi kalau awal-awal coba kamu pergi ke konselor dulu, atau mungkin psikolog ya. Cari tahu gitu ya, gali bersama dengan orang profesional ini, sebenarnya apa yang bisa kamu lakukan untuk
untuk mengubah ini itu. Karena tentu kamu perlu mengubah ini dulu, atau kamu perlu kalau mereparasi itu alat ya. Aduh, kosakatanya kok gitu. Kamu perlu membenakkan tuh apa ya? Bahasa Jawa yang membenakkan. Ya itulah intinya ya. Kami yang tahu, mungkin kamu bisa komen. Ya, jadi kamu perlu memperbaiki. Ya ampun, memperbaiki aja susah. Iya, kamu perlu memperbaiki sisi dirimu yang ini itu. Jadi bukan dengan cara kamu dalam tanda kutip kan kayak kamu balas dendam ya. Aku nggak mau disakiti seperti ini, maka aku harus bisa mengatasi rasa sakitku dengan cara kamu punya banyak gebetan gitu ya. Tentu itu justru malah menjadi bumerang bagi dirimu sendiri gitu ya. Yang perlu kamu lakukan adalah tadi ya, aware dulu, dan setelah kamu aware, cari gitu ya. Kamu perlu healing, cari bantuan profesional kalau memang kamu butuh ya, atau kalau kamu bisa sendiri ya, self healing ya, gitu ya. Jadi pesan semesta untuk kamu adalah di sini practice compassion ya, see things from a fresh perspective ya. Jadi kamu perlu, yang tak bahas tadi ya, perlu mencari perspektif yang lain. Tentu aku rasa kamu di sini ngerasa bahwa tindakanmu benar karena orang lain aja bener, kenapa aku enggak gitu ya. Jadi orang lain aja santai ya melakukan itu ke aku gitu, ibaratnya gitu. Kenapa aku enggak boleh ya. Kamu masih berpikir seperti itu. Tentu kamu perlu mencari fresh perspektif ya, perspektif baru yang coba kalau kamu misalkan nggak tahu ya, kamu cari bantuan profesional tadi gitu. Jadi biar kamu dapat perspektif yang bener-bener yang baru, yang di luar dari dirimu. Jadi kamu dapat wawasan baru ya. Intinya seseorang yang stuck atau mungkin ada masalah gitu ya, itu karena kurang wawasan aja ya. Ya bukan berarti kamu nggak pinter, nggak gitu maksudku. Tapi maksudnya kamu kurang belajar banyak hal gitu ya, kurang belajar tentang ini gitu ya, yang kaitannya dengan ini gitu. Kamu kurang mempelajari itu, makanya yang aku bilang tadi kurang wawasan. Maka kamu perlu mencari wawasan dengan cara yang pas menurut kamu gitu. Biar kamu dapat sudut pandang yang ternyata kayak gini nih merugikan diri sendiri ya gitu loh. Ternyata aku nggak perlu ya melakukan hal-hal kayak gini gitu loh. Yang penting tuh itu. Dan pesan dari semesta buat kamu adalah ya tadi, carilah perspektif baru. Carilah perspektif yang kalau perlu dari sudut pandang manapun gitu ya, dari banyak sudut pandang. Dari ibaratnya kalau kotak itu kamu jangan ngelihat dari atas doang, tapi lihat yang bawah, kanan, kiri ya kan, dari semua sisi lah intinya ya. Yang kamu lakukan ini nih bener nggak sih, atau menurut perspektif yang ini gimana ya, atau menurut perspektif gebetan kamu gimana ya, gimana rasanya digituin, atau menurut perspektif mereka yang pernah nyakitin kamu ya, mereka gimana kehidupannya, atau menurut perspektif yang lain-lain, spiritual mungkin, atau perspektif psikologi, atau perspektif sosial dan lain sebagainya. Intinya itu ya, pesan semesta buat kamu, carilah perspektif baru yang benar-benar kamu perlu banyak gitu ya. Dan itu perlu wawasan ya, kamu cari wawasan yang kaitannya dengan ini ya. Kenapa jodoh kok ya berhubungan dengan perspektif ya, soalnya ini adalah solusi gitu ya, solusi dari kenapa sih kok kamu mungkin agak kesulitan gitu ya mendapatkan jodoh. Karena ya ini tadi, kamu perlu memperbaiki ini dulu, baru nanti semesta akan memberikan jodoh yang pas, yang tepat ya, di saat kamu benar-benar sudah menjadi orang yang dewasa ya, yang siap untuk menerima jodoh. Tentu jodoh yang akan datang sesuai dengan kualitas kamu gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya, like, komen positif dan juga share.
tekan tombol notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file 3, bye-bye. Halo, kamu yang pilih file 3 ya. Act as if your partner is here. Ini nanti aku bacakan terakhir ya sebagai pesan semesta. Ini aku ini dulu ya. Apa pesan semesta buat kamu kaitannya dengan jodoh? Ini adalah menggambarkan tentang kondisi kamu saat ini ya. Ada Eight of Pentacles terbalik, The Chariot, Ten of Wands, kemudian Queen of Swords ya. Dilihat dari Eight of Pentacles terbaliknya ini ya. Kondisi saat ini kamu sedang dalam fase kok rasanya nggak cukup ya gitu. Kok rasanya usahaku selama ini nih nggak ada akhirnya. Nah itu loh. Jadi kamu yang biasanya patah hati kemudian bisa langsung bangkit, terus membuka untuk hubungan yang baru, patah hati lagi, nanti bangkit lagi, dan dengan dengan semangat yang baru juga itu. Tapi untuk saat ini mungkin kamu ngerasa udah terlalu lelah gitu ya. Kamu ingin perubahan yang besar gitu ya. Perubahan yang benar-benar nggak kayak gini-gini doang gitu. Dan kamu mungkin juga bertanya-tanya, kenapa sih kok aku masih kayak gini? Padahal aku kurang apa sih aku usahaku gitu. Aku udah berusaha seperti ini, tapi kenapa selalu mendapatkan atau selalu dipertemukan dengan orang yang salah? Ya. Jadi seperti itu ya. Queen of Swords-nya juga kamu menggambarkan betapa usaha kamu yang kamu udah pakai strategi ini, strategi itu, kamu udah mencoba membuka untuk tipe yang seperti ini, ada yang tipe, jadi kamu membuka selebar-lebarnya gitu ya, kesempatan yang kaitannya dengan jodoh gitu. Cuman kenapa gitu? Kenapa kok masih belum aja nemu gitu ya. Nah, kalau aku melihat dari energinya, sebenarnya akar masalahnya apa sih? Nah, biasanya gitu ya, kebanyakan, karena aku ngomong biasanya karena ada hal-hal tertentu yang mungkin nggak sesuai dengan kebiasaan ya. Tapi biasanya kalau masalahnya seperti ini, itu sebenarnya kamu belum benar-benar move on ya. Jadi memang rasanya kamu seperti move on tapi sebenarnya belum. Biasanya kayak gini nih, ada satu hubungan yang benar-benar bikin kamu patah hati banget. Cuman kamu mencoba untuk menutupi atau kamu mengatakan dalam diri kamu, aku bisa bangkit, aku bisa kok mencari membuka untuk hati yang baru, membuka untuk pasangan yang baru, untuk hubungan yang baru. Tapi itu di permukaan ya, titik ini kan nggak ada unsur cups ya, jadi kamu enggan untuk terikat secara emosi dengan orang lain. Ini yang jadi problem bagi kamu gitu ya. Ya meskipun ada ya orang yang meskipun nggak terikat secara emosi tetapi mereka menikah ya, bisa jadi mereka jodoh sampai meninggal, tapi tidak terikat secara emosi. Ada orang yang kayak gitu. Cuman itu cocok untuk dia gitu loh. Ya, sedangkan metode ini atau kalau kamu tidak terikat secara emosi dengan orang lain ya atau dengan pasangan kamu, itu tidak akan berhasil. Kamu tidak akan kalau dari kartunya Kak, kamu tidak akan menemukan titik terang. Maka yang terjadi dalam hidup kamu akan seperti ini terus, muter gini terus. Ya, karena itu tadi. Kamu pernah sekali terikat sama orang ya secara emosional ya, ibaratnya kamu jatuh cinta ya, kamu pakai perasaan tapi ternyata dia menyakiti kamu habis-habisan dan itu membuat kamu bukan menutup diri tetapi menutup hatimu. Kamu jadi enggan untuk terkoneksi secara emosi, sedangkan kondisinya seperti ini gitu ya, maka
kamu tidak bisa menggunakan metode itu, gitu ya. Karena ini akar masalahmu, tentu kamu nggak bisa. Ya, maka yang perlu pesan semesta ya bagi kamu, untuk kamu gitu ya, yang kaitannya dengan jodoh adalah beranilah untuk terikat secara emosi dengan orang lain, meskipun terikat dalam yang aku maksud di sini adalah kamu jangan takut untuk jatuh cinta. Kamu jangan kamu bunuh misalkan kan perasaan cinta atau ketertarikan atau getaran gitu ya, itu kan dari Tuhan ya, dari semesta. Jadi biasanya tidak bisa kita minta atau tidak bisa dibuat-buat ya. Tiap kali ada getaran jangan kamu bunuh, tiap kali ada getaran jangan kamu aku nggak boleh merasakan ini, aku harus netral. Padahal kamu nggak boleh seperti itu. Kalau dari kondisinya atau dari energinya itu nggak cocok buat kamu ya. Jadi semesta ingin mengatakan kepada kamu atau berpesan kepada kamu bahwa beranilah untuk jatuh cinta, beranilah untuk menerima getaran itu ya, getaran cinta. Biarkan dia mengalir gitu aja ya, ikuti alurnya gitu. Dan gini, kamu jangan berpikir bahwa kalau kamu cinta itu harus memiliki, jangan, itu nggak ada kaitannya soalnya gitu loh. Jadi kalau kamu ngerasa ada getaran itu ya sudah, dipupuk dan kembalikan kepada sang pencipta bahwa perasaan cinta itu kan menyenangkan ya, meskipun ada sedihnya, ada galaunya, tapi kalau kamu pernah jatuh cinta tentu rasanya ya kamu tahu sendirilah ya rasanya kayak gimana gitu, nggak bisa dijelaskan. Dan ya nikmati aja, enjoy it gitu. Dan melalui itu kamu akan menemukan jodoh. Kalau kamu berani untuk membuka hatimu ya, bukan membuka diri. Kalau membuka diri sih kamu sudah membuka diri terus, cuman hati kamu masih tertutup. Nah itu loh. Jadi semesta pengen kamu bukalah hati kamu gitu. Kalau Tuhan atau kalau semesta ingin memberikan perasaan atau getaran, jangan kamu matikan, jangan kamu tolak. Ya itu naluri ya, rasakan itu, ikuti aja. Pasti semesta pasti akan mengarahkan kamu gitu ya, nanti akhirnya kayak gimana ya. Meskipun pada akhirnya nggak termiliki, meskipun pada akhirnya kamu akan terluka, karena cinta itu kan memang gitu ya, nggak lengkap lah ya kalau nggak ada galaunya atau nggak ada sakitnya gitu ya. Jadi ya naluri manusiawi lah ya, manusia kan nggak harus yang senang doang, tapi sedih juga nggak apa-apa. Sedih itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang perlu dihindari, enggak ya, karena kita manusia bukan batu atau bukan ya, kita perlu merasakan banyak rasa di situ ya. Jadi itu pesan semestanya ya buat kamu ya. Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not ya. Act as if they are with you, so you will always consider them ya. Jadi semesta ingin kamu membuka hati kamu ya. Kamu berperilaku bahwa kamu siap ya, kamu siap menjalin hubungan, kamu siap berbagi secara emosi dengan orang lain ya. Itu yang diinginkan oleh semesta. Maka melalui jalur itu kamu akan menemukan jodoh kamu yang sebenarnya. Jadi itu ya, itu aja sih ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tekan tombol notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updateannya ya. Silahkan di like, komen positif, dan juga share. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan tanya tata cara dan juga price list. Segitu aja ya, aku langsung menuju ke file 4. Bye bye. Pilih file 4 atau yang pilih be authentic, ini akan aku bacakan terakhir ya. Apa pesan semesta buat kamu yang kaitannya dengan jodoh ya. Ada Four of Swords, Judgment, Page of Swords, King of Wands. Oke. Ya. Kamu saat ini sedang fase healing. Healing yang beneran healing ya. Healing yang bener-bener kamu healing dengan bantuan
profesional. Jadi ini masih berlangsung gitu ya, fase healing kamu masih berlangsung. Dan nah tentu setelah nanti kamu melewati fase healing itu gitu ya, kamu sudah sembuh dari luka kamu perlu kamu perlu untuk mengubah cara pandang atau mindset ya, cara berpikir kamu yang sebelumnya kamu biasanya judgment Page of Swords, King of Wands gitu ya. Kamu tipe orang yang menilai sejak dari kesan pertama ya. Memang ada ya orang yang bisa ngerti kepribadian orang lain, atau mungkin orang ini menyembunyikan apa sejak dari pertama kali ketemu, first impression ya. Cuman itu kaitannya sama intuisi. Tapi kalau ini tidak ada kaitannya dengan intuisi, jadi kamu menggunakan ilmu kamu menggunakan wawasan kamu cerdas, aku lihat di sini ya. Kamu menggunakan wawasan kamu, ilmu kamu untuk menilai orang lain dan untuk mengkotak-kotakkan mereka. Tapi untuk dirimu sendiri sih, bukan berarti kamu terus menjudge mereka di depan mata mereka. Oh kamu gini ya, gitu. Enggak. Tapi di dalam hatimu aja, di dalam pikiranmu gitu. Jadi ketika kamu ketemu orang, wah orang ini begini, wah orang ini enggak baik, ini. Karena berdasarkan dari sikapnya seperti ini, kalau dari cara senyumnya, dari body language-nya apa gitu ya, kamu terlalu teoritis banget kalau menurutku ya, dalam hal menilai orang, dalam hal menerima orang yang mau deket sama kamu juga. Padahal kamu punya potensi chemistry ya, secara natural gitu. Jadi entah kamu cewek entah kamu cowok ya, nggak tahu kenapa gitu, orang yang deket sama kamu itu sebenarnya cepet akrab dan mereka merasakan chemistry itu ya. Sebenarnya kamu punya kelebihan itu loh, cuman karena kamu terlalu menggunakan ilmumu, menggunakan logikamu dan nalar kamu untuk menilai orang gitu ya. Tentu itu berdampak gitu ya, karena ketika kamu sudah menilai orang kan tentu di first impression ya, karena ini menilainya ya. Tentu ketika dia ya, kadang-kadang kan first impression itu adalah topeng ya kan. Nah, dan belum tentu ya topeng itu adalah dirinya ya kan, belum pasti. Kadang ada orang yang topengnya itu garang banget maksudnya garang banget tuh, jutek, judes, atau mungkin galak. Belum tentu hatinya itu seperti itu. Tapi belum tentu juga orang yang judes, galak wajahnya ya, atau mungkin sikapnya tapi hatinya lembut, belum tentu. Ada yang luar dalam tuh sama, ada ada yang dalamnya galak dalamnya galak, luarnya lembut, ada yang dalamnya lembut, luarnya galak ya kan, macam-macam. Jadi boleh kamu menilai orang, tetapi jangan terlalu teoritis. Kalau menurut body language-nya itu gini, sikapnya begini tuh harusnya begini gitu. Jika A maka B, kamu terlalu begitu dalam menilai orang. Padahal aplikasi itu kebanyakan ya ini ya, sangat jauh dari teori. Jadi ketika kamu mempelajari teori ya kan, bagus sih kamu mempelajari teori itu, memang harus seperti itu ya. Teori itu kan adalah hasil pemikiran dari tokoh A gitu ya, yang kemudian dia share, dan hasil pemikiran itu tentu berdasarkan pengalamannya dia, zamannya dia ya kan, kondisi lingkungannya dia pada saat itu, semasa hidupnya. Dan itu yang membuat teori itu kan menurutku teori itu subjektif sekali gitu ya. Teori itu subjektif sekali, dan satu teori itu belum tentu cocok untuk kondisi yang lain gitu ya. Nah, maka kamu boleh mempelajari teori karena kamu perlu mencari banyak alternatif solusi. Kamu perlu mencari banyak
sudut pandang, kamu perlu mencari banyak wawasan, itu penting. Tetapi jangan jadikan patokan ya. Kadang-kadang teori itu malah kebalikan ya, atau kamu baca teori A gitu ya, terus di aplikasinya itu malah kamu menemukan teori baru. Nah, bisa jadi ya. Ya seperti itu. Jadi pesan semestanya, be authentic ya. Kamu orang yang udah punya modal kalau orang deket sama kamu itu ngerasa ada chemistry gitu ya, rasa nyaman gitu. Kamu punya itu, kamu punya natural attraction ya, yang orang tertarik sama kamu tuh secara natural aja gitu ya. Cuman ngobrol aja udah orang gampang tertarik sama kamu. Makanya be authentic gitu ya. Pesan semesta kamu adalah be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Jadi jangan hanya menggunakan logika, jangan hanya menggunakan teori, tapi jadilah dirimu sendiri ya. Meskipun itu menyalahi teori manapun, it's okay. Percayai dirimu sendiri, percayai teorimu sendiri ya, karena dari situ kamu akan menemukan jodoh kamu ya. Kamu belum menemukan jodoh karena selama ini kamu terpaku pada tadi first impression, oh orang ini begini-begini, maka ya udahlah aku nggak mau. Padahal secara hati ya, mungkin secara hati kamu tertarik sama orang ini, kok rasanya hatiku begini, tapi ini secara teori nggak bisa ini yang kayak gini gitu. Jangan seperti itu. Kalau jodoh memang kita perlu pakai logika, tapi kalau kamu sudah merasakan getaran, kalau kamu sudah merasakan ada bibit-bibit ketertarikan, ikuti hatimu gitu ya. Gunakan logika kamu untuk hal-hal tertentu. Untuk hal-hal tertentu tuh maksudnya misalkan dia ternyata setelah kamu tertarik ya kan, kadang-kadang kita diberikan ketertarikan ya oleh semesta itu untuk mengambil pelajaran ya. Kalau mengambil pelajaran tentu kita tertarik dengan orang yang salah gitu ya. Nah, pada saat kita tertarik, kita menjalani ya kan, kita mengikuti hati dan ternyata orangnya salah, nggak apa-apa, karena ya memang kamu harus melewati, karena semesta ingin mengajarkan sesuatu untuk kamu gitu ya. Jangan kamu ngerasa tuh kan gitu, enggak gitu ya. Memang kamu harus melewatinya, kamu harus merasakan itu dulu itu untuk pembelajaran kamu ya. Jadi seperti itu. Logika diperlukan pada saat kalau misalkan orang ini salah, ya sudah, kamu perlu keluar dari hubungan itu dan ambil pelajarannya. Logika mainnya di situ. Jadi jangan sampai perasaan kamu tertutupi gitu ya, dengan intinya perasaan kamu menutupi kenyataan yang ada. Jadi kenyataannya orangnya begini tapi kamu masih terus seperti itu gitu ya. Semesta bilang oke, it's enough ya, kamu sama orang ini selesai, pelajaranmu selesai, ya jangan kamu terus-terusan gitu loh. Jadi logika itu untuk itu ya, tapi yang paling utama adalah gunakan hati kamu, how you feel ya kan. Be real and true to who you are and how you feel. Percayai apa yang kamu rasakan kalau kaitannya sama jodoh itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Yang belum like ya di like, komen positif dan juga share. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan tanya tata cara dan juga price list. Aku akhiri sampai di sini gitu ya di video ini. Mungkin kita ketemu di video selanjutnya dengan topik yang berbeda-beda. Bye bye.